James Ritchie ini kata James Ritchie di era teknologi ini, video itu mendapatkan dibagikan oleh orang itu sebanyak 1200%. Artinya luar biasa. Video itu mudah dibagikan, berarti ada sesuatu di video itu gitu, yang membuat orang ingin membagikan, ya. Ada 1200% dari apa? Tag dan gambar jika digabungkan. Kalau kalian mengirimkan pesan tag, gambar dan tag, itu masih kalah jauh 1200 derajat sama video. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena otakmu, ya, brain, otak kita akan memproses visual itu lebih cepat dari gambar dan teks. Nggak perlu mikir, nonton aja gitu kan, dan ngerti isi pesan yang disampaikan. Kalau gambar, kita lihat dulu gambarnya bener apa enggak, teksnya apa tuh, apalagi kecil, dibaca dulu kan gitu kan, dipahami. Video tinggal di play aja itu sudah tahu maksudnya, gitu kan? Kecuali kamu memang bikin video yang tidak punya maksud apa-apa, gitu. Ya, kenapa kamu bikin itu? Ya iseng aja, gitu. Ya, nggak ada pesannya. Oke. Jadi ntar dulu Mas Irfan, masih ada kalimatnya. 90% total informasi itu ditransmisikan ke otak kita itu lewat visual, lewat video, lewat contoh. Video terbaik di keluarga adalah ibu kita, ya kan? Kita kan nonton video ibu itu kan, visual. Kita lihat gerakannya, kita rasakan. Kadang-kadang kan video itu menimbulkan apa? Menyentuh perasaan toh? Iya. Kalau tag mungkin orang harus lama dulu untuk tersentuh hatinya, tapi kalau video adegannya mengena, segala efek pencahayaannya itu kan, musiknya jadi takut kan orang. Padahal cuma musiknya duguk jadi takut. Iya kan? Coba film horor itu bunyinya dibisukan, serem nggak? Enggak. Makanya kalau mau film horor nggak takut, matiin aja suaranya. Iya kan? Nuansanya berbeda. Itulah kenapa video itu menjadi sangat ajaib. Dengan memanipulasi gambar, cahaya, dan musik, orang bisa merasakan takut. Nah, aneh kan? Padahal video, gitu loh. Ngapain kita takut, gitu loh. Kita jadi sedih. Kita ikut terhanyut. Kita kemudian nyari tisu, gitu kan. Nah, yang suka nonton drakor gitu. Nah, itu. Jadi ketika memproses, otak kita jauh lebih cepat sebanyak 60.000 kali daripada teks. Itu menurut penelitian ya. Kalau orang sana biasanya didasari oleh penelitian. Dan itu fakta. Nah, itulah mengapa video akan semakin penting, semakin dibutuhkan di era ke depan. Oleh karenanya, Kominfo memfasilitasi kalian untuk menjadi seorang video editor. Katakanlah video. Kalau udah bisa ngedit video, itu bisa jadi dikatakan video kreator. Video kayak Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar masih, ya dia belajar loh, ada Premiere. Belajar dia ngedit video. Ria Ricis juga belajar ngedit video. Ya. Kenapa videonya kemudian ya jadi menarik? Ya, ide ceritanya kan yang remeh-temeh, ya kan? Ya terserah, kalian juga mau seperti itu enggak apa-apa, punya duit banyak, menghasilkan banyak uang, ya kan? Yang nggak suka kan cuma hater, ya kan? Hater mah di mana-mana miskin hidupnya, nggak haternya Atta, haternya Ricis, haternya siapa lagi ya? Hidupnya pasti gitu-gitu aja. Ya hidupnya membenci, tidak mencontoh. Yang positifnya contoh aja. Kenapa sih kita mesti alergi sama, misalkan kalian benci sama siapa? Alergi. Nggak ada hal positif sekalipun dari dirinya, enggak. Padahal kita tetap miskin gitu kan? Ya bullshit, makanya jangan jadi hater. Setiap orang itu pasti punya value, punya nilai yang harus kalian tiru. Nggak ada orang itu yang
pantas dibenci gitu loh, nggak ada. Atau pantas dipuja-puja, ya nggak ada juga gitu. Gitu ya. Oke, next Mas Irwan. Nah, ini dasarnya kita video editor itu diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 118 baru tahun 2014. Bayangin, kita baru mengatur video editor 2014, padahal komputer lahir sejak tahun ya mulai maju itu sekitar tahun 90-an awal. Itu era digital dimulai di Indonesia. Kalau di sana, oh udah lama. Biasanya kita akan ketinggalan sekitar setengah abad teknologi dari orang Eropa ya. Biasanya begitu, setengah abad dulu kita ketinggalannya. Nggak apa ya, nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali kan gitu kan? Iyalah ya, nggak apa-apa. Area pekerjaannya pasca produksi audiovisual. Nah, kita akan bahas nanti apa itu pasca produksi ya. Jenjangnya sebenarnya kalian itu adalah level 3. Level 3 itu sebenarnya operator yang udah mahir. Dia itu lulusan SMK sesuai dengan fungsinya, itu level 3. Jadi masih kelas operator, mengerjakan tanggung jawab dari orang lain. Jadi kamu punya bos nih, ada PR, naskahnya begini, ini raw materialnya kamu edit. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak punya ranah membuat naskah, membuat ide cerita, itu bukan ranah kalian. Ya kalian taunya ngedit video sesuai naskah. Naskahnya sudah ada, ide ceritanya sudah ada. Jadi kalian tinggal merangkai video itu menjadi sebuah ide cerita. Kalau produksinya cerita, kalau produksinya iklan, iya, ide ceritanya harus menonjolkan segala kebaikan tentang produk itu kan. Bisa jadi tidak bentuk cerita kan? Iya dong? Iya. Gitu, makanya kita sebut audiovisual. Tapi dari standar ini yang saya baca adalah ini adalah lahir dari para pakar-pakar industri broadcasting. Jadi kalau yang tadi dijelaskan Pak Daryl itu tidak masuk ruang lingkupnya. Tetap kalian di post production, di pasca produksi, tapi ya kalian sudah jadi gitu loh frame-nya. Frame animasinya udah jadi. Resolusinya sudah ditentukan, kalian cuma nyambung efek, mengcolor grading. Color grading tahu ya, suasananya misalkan biar agak sedih, digelapin dikit gitu kan. Nah, paling gitu saja. Jadi ranah kalian enggak gambar, enggak ya. Kalian ada di post production. Kalau materi itu semuanya sudah ada. Oke, next. Nah inilah yang dikeluarkan oleh Kepnaker itu isinya ini. Yang nomor 118 tahun 2014 itu. Bahwa seorang video editor harus melewati 11 standar ini. Kalau kita lihat, berarti kalian sudah harus bisa mengoperasikan video editor. Yang pertama, kalian harus aware yang namanya keselamatan kerja. Makanya saya tadi tanya, kalian sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang keselamatan kerja? Mungkin ada yang sudah training K3, ya. Nah, itu juga penting, karena kalian adalah pekerja, itu adalah aset yang harus dijaga oleh perusahaan. Karena kalau sakit itu perusahaan nanggung beban biaya banyak. Udah bayarin sakit, ya, udah dia nggak kerja, kerjaan terbengkalai, gitu kan? Makanya kenapa K3 sangat penting dan kalian harus aware sama kesehatan dan keselamatan kerja. Itu ya. Oke, yang kedua adalah keamanan data, master suite atau master edit. Data itu sumbernya bisa data digital, bisa jadi analog. Masih ada kamera. Di bioskop tahu nggak? Itu datanya data analog apa digital? Analog, masih pakai film 35 mm. Kenapa? Gambarnya lebih halus, nggak ada pixel di sana. Kalau digital itu udah bicara pixel dan resolusi. Ya. Lebih halus, itu teknologinya harus
Bioskop yang standar, kalau didigitalkan itu resolusinya di format 4K namanya. Akan muncul lagi ini format 4K aja masih setengah mateng gitu lah. Membuat hard disknya itu seberapa gede untuk memuat informasi warna, suara setajam bioskop gitu. Ya. Kalau ini mah ece-ece masuknya. Paling kalian akan saya tetapkan bekerja di 720 pixel standarnya ya. Nanti kita bekerja jangan di 1080 lah. Kasihan HP-nya masih nggak support gitu ya, device-nya. Jadi saya memahami itu ya. Kita bekerjanya di 720 pixel aja nanti. Menerapkan mutu produk itu berarti harus tahu seluk-seluk video, resolusi, frame, ya, bitrate, dan seterusnya itu ya harus tahu. Karena itu akan mempengaruhi mutu produk yang kalian hasilkan. Ya. Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara, ya, menjalin kerjasama dengan pihak luar. Pihak luar itu kalau saya lebih setuju pihak luar itu sebenarnya enggak seorang video editor, kecuali dirinya adalah seorang entrepreneur. Ia video editing, ia sutradara, ia director, ia penulis naskah, ya. Kalau entrepreneur kan gitu dikerjain sendiri. Saya punya klien datang ke kamu karena kamu pandai di Adobe Premiere, datang, saya punya perusahaan ini, saya pengen begini. Ya, kamu terjemahkan idenya jadi video, gitu kan? Kan semuanya berarti kamu. Jadi sutradara iya, ya kan? Jadi director, sutradara sama director itu sebenarnya sama. Director itu istilahnya orang sana, ya kan? Sutradara itu istilahnya kita. Jadi kalau tadi ada director sama sutradara itu sebenarnya sama, ya. Director, pengarah, dia harus paham ceritanya apa. Ya. Sutradara itu harus paham skrip. Ada orang yang menerjemahkan rangkaian narasi kata menjadi script. Jadi dia harus paham betul suasananya seperti apa, backgroundnya, dia pakaian apa, suasana hatinya bagaimana, harus dijelaskan di situ. Karena teksturnya dia harus sedih, harus bahagia, harus apa, harus dijelaskan di situ. Itu nanti ada di storyboard. Nah kalian akan bekerja lewat dokumen-dokumen itu. Kemudian melakukan instalasi peralatan lah, ini mah ya anak SMK juga bisa ya. Jadi kalian mau player apa? Saya sarankan si VLC player cukup ya. VLC player. Kalau kalian sudah menginstal video player dan bisa memunculkan ya berarti bisa ya. Nah tergantung industri-industri itu, industri televisi Indonesia itu banyak yang tidak menggunakan Adobe. Tidak pakai Adobe untuk editingnya. Kemudian yang ketujuh, tidak semua pakai Adobe ya. Film Marvel pun tidak semua pakai Adobe. Kemudian 7, mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan. Nah, format. Bicara format video itu harus tahu ya ilmu videonya tadi, mutu produk. Resolusinya mau di outputkan kemana? Formatnya jadi 3GP apa MPG apa-apa gitu kan? Itu juga harus menyesuaikan. Device itu kan layar, itu kan spesifikasinya beda-beda ya. Ada yang mampu menampilkan pixel-pixel yang sangat tinggi, ada juga yang tidak. Menyunting audio ya, dan video sesuai tuntutan naskah. Pokoknya naskah. Penambahan elemen penunjang gambar, suara dari sumber lain. Menambahkan teks, menambahkan suara, dan lain-lain. Melakukan ekspor ya, kalau kita sudah jadi di timeline biasanya di video editing itu kan harus diekspor ya. Videonya mau dalam format apa, untuk kepentingan apa ya, itu harus dibuat formatnya. Membuat catatan-catatan pada formulir yang tersedia ya, nanti tergantung kantornya, nanti kalian kerjain di MNC TV. Kalau di MNC TV pakainya Avid, kalian pasti belum tahu.
Avid Video Editor, ya kan? Belum pernah lihat, saya yakin. Ada yang sudah benar Avid? Itu yang dipakai oleh MNC TV, ya, makanya Avid. Hollywood juga pakai Avid. Ada beberapa production house yang pakai Avid. Oke, next, teman-teman. Nah, saya perkenalkan proses industri audiovisual itu seperti apa. Jadi nanti kalau kalian punya perusahaan, tadinya ngedit video pengen punya perusahaan. Nah, pertama kalian harus tahu proses praproduksi. Nih, orang yang menyiapkan sebelum production adalah ide konsepnya, naskahnya, timeline itu apa? Jadwal. Oh, kita targetnya berapa bulan nih? Kayak tadi yang dijelaskan Mas Daryl itu, ya harus dihitung. Proyeknya seperti apa? Harus dihitung. Karena time is waktu ya, yang betul. Talent ya, talent itu ya. Kalau kalian butuh aktor, aktris ya harus dibuat talentnya yang cocok siapa nih? Mandra, apa misalkan siapa gitu kan? Atau teman kalian yang cocoknya sih wajahnya sendu-sendu nih, ini aja nih, Reni gitu kan? Nah, kayak gitu. Kru itu ya siapa nanti yang pegang kamera, yang mengoperasikan kamera untuk gambar, yang shoot video, itu kru. Yang ini yang penting, budgeting. Iya, kalian nanti memproduksi sesuatu, pas dihitung-hitung rugi, tekor ya, wes, goodbye ya. Ini pengetahuan dasar aja. Yang selanjutnya produksi. Produksi itu eksekusi naskah, kemudian rundown, syuting script. Nah, tadi yang saya bicarakan, ada orang yang tugasnya rundownnya diklik masih. Rundown. Nah, ini rundown shoot, tuh lihat. Ini contoh rundown dari film ecek-ecek, ya. Lokasinya dia harus dijelaskan, skinnya seperti apa, talentnya siapa, bajunya seperti apa harus didefinisikan dengan jelas. Propertinya, misalkan butuh kursi, butuh taman, butuh buku, ya dijelaskan, harus dijelaskan. Equipmentnya apa? Ya, back wajib. Itu namanya. Kemudian kalian akan bekerja lewat rundown itu. Nanti dikasih rundown sama dikasih syuting script. Syuting scriptnya Mas Irwan. Oh, ini dari Mel Gibson saya dapatnya. Oh, langsung dari Mel Gibson, email saya. Ya. Storyboard itu urutan nanti kalau kalian ngedit video. Apakah kita nge-shoot bisa dari urutan ke-100 dulu? Bisa. Karena ini adalah di budgeting. Bisa jadi. Jadi yang remeh-temeh di-shoot dulu, di-shoot cepetan gitu kan? Nggak mesti. Nge-shoot itu harus dari awal cerita sampai akhir, enggak. Karena ini terkait budgeting. Kalau misalkan kita lokasinya di Wina, Austria, segala skin yang di Austria ya dilakukan di Austria semua. Dibarengin gitu loh. Walaupun ide ceritanya nanti ke Indonesia lagi, ke Austria lagi kan gitu kan? Ya enggak? Ya. Tuh. Itu storyboard urutannya. Nah, tar dulu, Maci, tar dulu. Ada shoot itu modelnya banyak. Kalau kalian bicara CU itu namanya close up. Harus dijelaskan shoot description-nya di mana. Nah, kalian akan pegang ini nanti. Jadi ngedit videonya tahu, ngurutin videonya tahu. Tuh. Meng-close up tangan Tom masuk ke saku. Gimana? Nah, itu direkturnya, sutradara tanggung jawabnya. Mengarahkan angle-nya gimana? Nah, itu seninya. Jadi kalian harus pegang ini urutan storyboard-nya. Oke ya? Ya, next. Kemudian, nah di sini kalian bekerja. Jadi kalian nggak mikirin praproduksi udah. Jadi kalian jadi karyawan dulu, kalian biasa, bukan bos, bukan. Yang disuruh-suruh nih edit videonya. Udah jadi belum? Gitu kan? Ya, gitu aja. Itu di post production, editing.
Oke, next. Nah, udah selesai ya di sini ya. Nah, ini kemudian dari SKKNI yang tadi digambarkan oleh kementerian, saya menggolongkannya menjadi 3 dasar bekerjanya seorang video editor. Jadi harus memahami minimal 4 ilmu ya. Ya, yang kalau keselamatan K3 bekerja itu semua orang harus aware lah. Sudah menjadi harus kebutuhan. Kita berangkat ke kantor, aktivitas juga harus aware sama keselamatan. Berkendara dengan helm yang SNI, berhati-hati, itu kan termasuk K3 ya. Ya, itu aware lah kebutuhan. Setiap orang harus menerapkan aware tentang kesehatan dan keselamatan. Oke. Jadi yang pertama adalah komunikasi kelasnya, yang kedua adalah seni. Berjiwa seni dikit nggak apa-apa lah, seni editor ya. Tapi harus memunculkan seni juga, harus ngerti ya cara bagus-bagusinnya gimana sih gitu ya. Iya seni gitu ya. Kira-kira wah nggak pantas nih, nggak cocok. Kadang-kadang itu subjektif kan. Karena seni itu kadang selera, gitu. Sentuhannya selera. Saya dibilang ganteng sama pacar saya misalkan, ya belum tentu kamu bilang ganteng kan? Ya itulah selera, gitu kan. Kemudian yang ketiga teknologi. Ya jelas, semua alat yang berkaitan dengan video editor tuh dari recording, capturing, sampai editing itu ya teknologi semua. Nggak ada yang isinya pakai pisau terus ambil bawang, ulek gitu kan nggak ada ya. Nggak ada, teknologi semua isinya. Oke, next Mas Irfan. Ya, dari komunikasi dari 11 tadi, yang 3 masuk komunikasi itu ini, ya. Tadi sudah jelaskan. Kemudian next, ya arts, mutu produk, sesuai naskah. Nah, ini seninya di sini. Kemudian teknologinya. Oke. Ya, seni dan teknologi itu sekarang beriringan di video editor. Dia irisan yang tidak sangat terpisahkan. Tidak terkecuali di kelas sebelah. Itu sense of art-nya harus tinggi juga. Karena dia memperbagus gambar. Kalau dia gambar, kalau kita adalah gabungan dari gambar, video sama suara gitu ya, audio visual. Tapi sama di bidangnya bidang visual. Karena yang dilihat. Oke. Nah ini pengantarnya. Nanti ada pustaka online-nya. Ya, kita masuk ke bagian yang kedua. Ada pertanyaan sampai sini?